Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Sebelum saya mulai dengan pembahasan ini, saya mohon kepada sahabat karet semuanya untuk memberikan subscribe, like, dan komen di setiap vlog yang saya tayangkan. Semoga dengan demikian vlog saya ini bisa berkembang dan selalu atau akan hadir di hadapan para sahabat karet semuanya. Nah, pada vlog yang lalu saya sudah membahas tentang PO atau plasticity original. Nah, sekarang saya akan membahas yang tidak kalah pentingnya. Sebenarnya letak dari kualitas karet itu adalah di sini. Misalnya dari bokar yang dibawa oleh para petani, biasanya sudah berapa vlog yang lalu saya selalu menekankan bahwa karet itu tidak boleh direndam. Kenapa tidak boleh direndam? Nah, inilah pembuktiannya. Untuk karet ketika masuk ke pabrik itu ada 2 kali pengujian pada mutu. Yang pertama adalah pengujian plastisitas atau plasticity untuk yang perdana, itu dilakukan pada karet mentah. Jadi bokar itu diambil tanpa diapa-apain dan diuji. Dan itu akan melihat ketahanan karet itu pada suhu yang sangat tinggi. Jadi kita bisa tahu berapa, misalnya suhunya 120 atau 140 derajat dimasukkan dalam waktu setengah jam, dan bagaimana molekul-molekul yang dalam karet itu bisa tahan terhadap oksidasi dengan suhu yang sangat tinggi. Itu yang perdana. Itulah yang menyebabkan kadar itu tinggi atau rendah. Karena yang perdana itu adalah untuk melihat kadar karet keringnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah karet itu dimasak, sudah masukkan ke dryer, kemudian itu yang disebut sebagai PRI, dan itu juga diadakan pengusangan atau oksidasi dengan suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius. Kemudian itu diuji dengan menggunakan Wallace Plastimeter, berapa kadar PRI-nya. Semakin tinggi PRI-nya itu, mata rantai dari molekul-molekul itu semakin tahan terhadap oksidasi. Tetapi kalau rendah, PRI-nya rendah, bahwa molekul-molekul ini akan lunak dan tidak tahan pada oksidasi. Inilah yang menentukan mutu dari karet tersebut. Ini tidak bisa dibohongi Bapak Ibu, karena semua ini adalah satu standar. Kita standarnya adalah sesuai dengan SNI. Untuk PRI itu standar dalam SNI-nya adalah 40. Sedangkan untuk PO itu yang saya bahas yang lalu itu 30. Jadi kalau misalnya PRI-nya di bawah 40, berarti itu termasuk kualitas yang sangat rendah. Biasanya para pembeli atau pelanggan itu tidak pernah request tentang PRI. Dia mengikuti PRI yang sudah ditentukan di dalam SNI 1903 2017. Kalau yang lalu punya itu SNI 06 1903 versi yang 2000, itu yang lalu punya. Tapi mereka biasanya mengikuti apa yang ada di dalam SNI. Adapun ada yang request tapi tidak banyak, paling yang 50. Pada SNI yang lama itu PRI-nya itu 50. Tapi SNI yang terbaru sekarang itu PRI-nya turun jadi 40 dalam standar nasional Indonesia. Jadi ini harus diperhatikan oleh setiap pabrik karet. Mutu adalah di PRI ini. Jadi PRI ini sebenarnya selain elastisitas dari karet itu, juga melihat bagaimana ketahanan karet itu terhadap oksidasi yang tinggi. Untuk di laboratorium kita memasang dengan suhu 140 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Dalam waktu 30 menit ini kita bisa tahu apakah karet yang ada di dalam itu bisa tahan terhadap suhu yang begitu tinggi. Kalau suhu dia tahan, berarti PRI-nya pasti bagus. Tetapi kalau dia tidak tahan, dia akan lumet, berarti PRI-nya rendah. Itulah ukuran dari pabrik karet. Makanya dari itu kami selalu berharap kepada para petani karet itu untuk membuat bokar yang bagus, jangan sampai direndam. Kalau direndam itu kerugiannya itu ada 2. Kerugian pertama itu adalah untuk para petani, karena karetnya itu pasti akan mengalami susut yang sangat besar karena direndam. Kerugian keduanya adalah pabrik karet, tapi
pabrik karet bisa mengakalinya. Caranya adalah mencampur kualitas atau bokar yang bagus, atau biasanya yang dulu waktu masa-masa karet dari para petani banyak direndam, untuk menaikkan PRI itu mereka membeli karet asap, ya, karet asap bergaris itu mereka campurkan di dalam bokarnya supaya PRI-nya itu bisa naik. Jadi pabrik masih bisa mengakali itu. Memang itu membutuhkan cost yang lebih tinggi. Itu jalan pertama. Jalan kedua adalah ketika Bapak merendam karet itu, pasti kerugian ke para petaninya dan jarang sekali kepada pabrik. Kenapa? Karena pabrik itu membeli karet itu atau bokar itu bukan kepada satu petani. Ada yang merendam, ada yang tidak merendam. Dan karet itu semuanya itu dicampur. Kemudian dihomogenkan di dalam mangel, di dalam scraper itu dicampur semuanya. Ketika dipecah di breaker, kemudian di hammer mill dan masuk ke scraper atau orang kita sebut mangel, di sana itu dipres dan semua jenis karet dari para petani itu dicampur, sehingga dari bermacam kualitas itu akan timbul satu kualitas. Itulah yang menjadi blanket dan kita masak semuanya, kemudian kita ambil ujinya di laboratorium dan akan timbul satu kualitas itu. Misalnya kualitas PRI-nya 50, ya rata-ratanya mungkin antara itu. Kualitasnya jadi bagus karena dicampur secara homogen. Bagaimana dengan para petani? Para petani kalau menjual karet dan rendam, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa itu pasti akan mengalami kerugian yang sangat besar. Itu yang tidak dipahami. Pemahaman petani itu sederhana, dengan direndam berarti kadar air di dalam bokar itu banyak, sehingga ketika dibawa ke pabrik ditimbang dan beratnya bertambah. Memang itu pemikiran yang sederhana Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Tidak sesederhana itu sebenarnya, karena selain berat ada lagi yang kita tes sebagai kadar yang kita oksidasi di dalam oven dengan suhu yang sangat tinggi sekitar 140 derajat. Bagaimana molekul-molekul di dalam bokar yang Bapak bawa itu, apakah itu tahan terhadap api? Kalau tidak tahan, itulah yang disebut dengan susut. Tapi kalau tahan, berarti Bapak Ibu akan mengalami keuntungan. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, silakan Bapak Ibu, saya akan mengarahkan Bapak Ibu ke laboratorium dan akan dijelaskan oleh staf saya atau kepala bagian dari laboratorium, yaitu Saudara Andre Sutrisno. Silakan menonton. Iya. Setelah pemeriksaan selesai, untuk uji PO, PA, dan PRI itu kita melakukan pembentukan kancing. Pembentukan kancing ini harus sesuai dengan standar juga. Itu, untuk ukuran diameter itu 13 mm, dan untuk ketebalan tadi kita sudah ukur dengan 13, itu ketebalannya itu 3,2 sampai 3,6. Dalam segi pengancingan itu kita ambil 6 kancing ya. Nah, seperti ini 6 kancing. Jadi 6 kancing itu 3 kancing untuk uji plastisitas awal atau PO, dan 3 lagi untuk plastisitas pengusangan atau setelah di oven. Setelah sampel dibuat kancing semua, itu kita bagi ya. Yang 6 tadi kita udah bagi, 3 untuk sampel PO, 3 lagi untuk sampel PA atau P30 untuk sesudah oven. Jadi untuk sampel P30 nya kita masukkan ke dalam oven. Ovennya suhunya 140 derajat Celcius.
Setelah satu masuk, kita gunakan timer untuk mengukur waktunya itu selama 30 menit. Setelah 30 menit, sampai untuk aktivitas penyimpanan atau PA kita gunakan dari oven. Itu sampelnya kita dinginkan dulu selama 30 menit di dalam desikator. Ya, setelah 30 menit kita keluarkan sampelnya. Setelah itu langsung kita uji untuk sampel P30. Setelah sampel keluar oven itu kita dinginkan selama 30 menit. Setelah dingin kita lakukan pengujian PA. Pengujian PA itu sama persis dengan pengujian PO. Bedanya aja itu PA atau P30 itu sampel sesudah oven. Kalau PO itu sampel sebelum oven. Ini kita lakukan pengujian, analis sedang melakukan pengujian. Ini hasil pengujiannya bisa kita baca. Angka 34 itu angka PO atau nilai tengah PO, dan nilai tengah PA atau P30 di angka 23. Terus untuk nilai PRI-nya itu dapatnya 68. Nilai PRI ini dapatkan dari perhitungan antara PA dibagi PO dikali 100. Untuk PRI sendiri itu tidak ada persyaratan wajib oleh pembeli atau pembayar, tapi kita harus mengikuti step SNI, yaitu SNI 1903/2017 dipersyaratkan untuk nilai PRI untuk set 20 itu minimal 40. Jadi artinya kita harus mendapatkan nilai PRI itu di atas angka 40 itu untuk set 20. Kalau untuk set 10 itu dipersyaratkan SNI minimal 50. Jadi artinya kita harus mendapatkan nilai PRI itu di atas angka 50. Jadi ini hasil uji saya yang saya lihatkan, nilai PRI saya itu ada di angka 68. Berarti itu sudah memenuhi syarat SNI. Jadi untuk pembeli dia nggak ada mensyaratkan khusus, pembeli hanya mensyaratkan nilai PO. Baik sahabat karya semuanya, kita sudah menonton dan saya sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana PRI itu. Oleh sebab itu, tidak bosan-bosannya saya selalu menyampaikan kepada para petani agar para petani itu tidak mengalami kerugian besar. Jangan sekali-sekali merendam karet atau bokar yang sudah dibekukan itu. Biasanya itu tanpa kita pikirkan, bokar sudah dibekukan langsung lempar ke dalam kolam perendaman. Itu adalah cara untuk mencapai kerugian yang sangat besar. Makanya saya harapkan kepada sahabat kalian semuanya agar belajar secara berkesinambungan membuat bokar itu agar bokar yang dihasilkan itu bersih dan tidak direndam dan menghasilkan bokar dengan mutu yang tinggi. Dengan mutu yang tinggi ketika kita jual, harganya pun boleh, harganya pun bagus. Memang katanya ada yang jual ke para tengkulak, ada yang jual ke koperasi dan sebagainya. Semua itu tergantung kepada petani karet. Kalau petani karet yakin bahwa karetnya itu bagus, kualitasnya bagus atau mutunya tinggi, jangan melepas dengan harga yang murah, tapi negosiasikan dulu ke para pengepul, para pengumpul bahwa karet saya bersih, kering dan harganya pasti tinggi. Dan tidak lupa para petani sebaiknya mempelajari dan melacak di jaringan seperti Saikom, Tokom untuk mengetahui harga karet dunia. Tujuan kita mengetahui harga karet dunia itu adalah supaya kita tidak mudah ditipu oleh orang lain. Itulah tujuan saya membuat vlog ini atau membuka channel Dunia Sahabat Karet ini. Bagaimana kita bisa mencerdaskan semua para petani ini. Saya sangat berharap semua petani itu bisa hidup sejahtera, hidup yang layak seperti orang-orang pada umumnya,
dengan mengerti tentang karet. Jadi kita bukan hanya mengerti karet saja. Mungkin kalau DRS dan semuanya, saya yakin para petani luar biasa, hebat sekali. Tetapi di luar dari itu, seperti harga karet dunia, mungkin ini tebakan saya, jangan kita menerima informasi kalau karet itu sudah naik, kita belum dapat informasi bahwa karet dunia itu naik. Tetapi ketika karet itu sudah mulai turun harga dunia itu, harga di pasaran dunia itu, kita cepat diberitahu supaya para pembeli itu bisa menurunkan harga karet secepat mungkin dan bisa mendapat keuntungan. Ketika karet lagi naik, dia tidak informasikan kepada para petani. Itu yang saya tidak mau, dan saya minta kepada petani itu sebaiknya, sekarang sudah zaman yang sangat canggih, sebaiknya mempunyai handphone Android supaya kita bisa menjelajah Google dan melihat di Saikom dan Tokong harga karet dunia. Dan di sana kita bisa memprediksi kira-kira kalau kadarnya misalnya 50%, 60%, 70%, harganya kira-kira berapa. Setidaknya kita mengetahui secara globalnya, walaupun kita belum tahu secara detailnya kadar yang kita miliki, tapi kita mengerti. Ketika kita mengerti, maka kita tidak akan dibohongi orang lain. Baik sahabat karet semuanya, terima kasih telah menonton. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.